kira-kira. Tapi memang rata-rata semua penderitaan itu memang mengubah kita gitu. Nah jadi teman-teman ibu bapak, kesulitan, penderitaan, yuk mulai di shifting nih. Itu bukan hal buruk, tapi itu adalah jalan untuk kita bertumbuh gitu. Nah saya kaitkan sama doa. Doa itu memang hak kita sebagai manusia, iya. Makanya doa bisa panjang kali lebar kali tinggi kalau kita bahas. Tapi poinnya gini, ya Allah sembuhkanlah saya. Itu adalah personal keinginan kita untuk mengatakan sebagai self-motivating, itu bagus Mas Anang. Tapi jauh lebih jauh doa tertinggi adalah doa di mana bukan kata-kata, bukan permintaan, tapi keikhlasan kita untuk menerima seapa adanya, itu sih. Kalau ini benar-benar passion, yang pertama itu easy buat kita, mudah aja. Dah, Ronaldo disuruh masak, susah bu, Pak. Mungkin ya. Tapi buat dia main bola, itu simpel banget, easy banget buat dia. Karena jangan lupa ya ibu bapak, saya mengalami case, dan ini banyak banget. Banyak banget, saya bisa jemput banyak karena datanya ada. Orang sekarang yang jadi budak-budak korporat, dia punya kantor oke, tagline, wah top lah udah. Tapi ternyata, berapa persen ya? Saya pakai data lama aja ya, 70-76% itu ternyata nggak sesuai sama passionnya. Contoh. Kalau kira-kira di kantor, udah jam 12, jam 1, cepat-cepat lihat jam, kapan pulang, udah pasti udah bukan passionnya aja. Kalau udah hari Jumat happy banget, karena besoknya masih libur. Kalau Senin malam tepok jidat, besoknya mau kerja, udah pasti bukan passionnya aja udah. Itu namanya terjebak dalam rutinitas karena hasil, tapi belum tentu passionnya. Dan itu banyak terjadi gitu. Pun memang menuju passion tidak selamanya akan dalam konteks ideal tuh nggak bisa. Makanya saya selalu mengulang-ulang gini, ibu bapak, segimanapun, seumur gimanapun, segimanapun kita hidup, jangan pernah meredupkan cita-cita. Saya pernah nanya sama geng-geng baby boomers ya, ibu bapak cita-cita, alah udah tua nggak usah ada cita-cita ya, nggak, jangan gitu. Udah tua lah ngapain punya cita-cita, jangan. Karena boleh jadi cita-cita itu adalah sesuatu yang untuk mengupgrade lagi gitu. Jadi nomor satu, kalau itu ciri-ciri passion kita, will be easy aja udah. Dah, ibu bapak buat orang lain masak bisa ribet loh, tapi buat ibu-ibu khususnya, yang buat ibu-ibu masak santai banget. Nah itu udah mulai indikator parameter tuh. Jadi yang pertama adalah easy, yang kedua enjoy. Kalau ngerjainnya enjoy dan wah top aja. Pas ngerjainnya tuh itu mau 3 jam tuh kayak bentar banget, mau gimana. Ada loh ibu bapak, ini pengalaman asli ya. Ini dokter yang ternyata dia belakangan baru tahu setelah berapa belas tahun praktek, ternyata passionnya tuh tukang roti bu. Serius. Jadi dia tuh kalau libur jadi dokter prakteknya, dia bikin baking roti. Dan saat baking roti tuh happy, enjoy, dan dia ngerasa this is my life gitu. Tapi tabrakan sama mindset bahwa kalau nggak praktek gue dapat duit dari mana, nah gitu-gitulah udah. Singkat cerita, dia mulai yakin karena udah mulai nggak happy jadi dokternya, resign, bikin bakery. Oh udah dia sekarang di happy banget gitu intinya. Karena kenapa? Begitu dia melakukan baking, mau dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, enak banget. Tapi begitu praktek satu pasien, berapa lagi? Udah pengen cepat-cepat pulang gitu kira-kira. Itu berarti dia nggak enjoy. Jadi nomor 2, yang kedua disebut enjoy. Jadi yang pertama easy, yang kedua enjoy. Yang nomor 3 namanya excellent. Kalau disuruh ini anak kalau disuruh gambar bagus ya dibandingin yang satu gitu. Hasilnya tuh oke banget gitu. Nggak bisanya masak lah, ini baru cuman gini aja kok enak banget gitu. Nah kalau udah ada easy, enjoy, excellent, itu udah alamat-alamat, udah indikator-indikator bahwa ini mungkin passion saya gitu. Ibu bapak, ini saya kalau disuruh ngomong sampai besok pagi ya,
Gak ada masalah sih gitu. Masalahnya cuman saya ditelepon sama istri saya aja sih gitu ya kira-kira. Ini buat saya ngomong tuh passion banget gitu. Makanya saya sangat mencintai apa yang saya lakukan saat ini, dan itulah kenapa dalam setiap saya melakukan tuh selalu ada power gitu. Karena itu tadi bahwa saya bukan keterpaksaan, karena ini adalah sesuatu yang saya suka gitu. Makanya kalau 3-nya udah dapat, baru yang keempat namanya earning. Earning itu menghasilkan. Maka dalam hidup yang paling asik adalah hobi yang dibayar. Enak aja Bu, Pak. Udah hobi, dibayar lagi. Makanya kalau dipilih, ini untuk ngomongin ideal ya. Kalau ada 2 pilihan, pilih passion atau pilih uang, pilihlah passionnya. Karena kalau kita menguasai passion kita, diulang-ulang, kita akan jadi ahli. Saat jadi ahli, uang pasti nyamperin. Karena kalau menjadi ya, berarti kan itu passion itu udah dikenaki orang. ya, Maksudnya apa? Mas Abu kemana-mana orang mengundang pembicaraan. Ya. Semua ada didatangkan Allah yang mau dengar dari Jambi, dari Sulawesi. ya, Karena itu apa? Passion Mas Abu sesuai yang dikenaki Allah. betul, Ya kan? betul. Dan berarti Mas Abu kan sudah jadi pesulap, jadi yang lain-lain. Itu kan masa lalu. Dan sudah tidak ada beban kalau dihina orang kan. Betul. Karena itu kan identitas, bukan Mas Abu yang sebenarnya. Betul. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, bagaimana caranya mendapat 4E ini? Apakah kita hening tiap malam atau gimana? Itu yang mau saya tanyakan prakteknya. Oke, makasih. Nah makanya saya kemarin hening Bu. Kemarin hening. Katanya di heningnya ngomong, kamu nanti jadi model aja. Jadi saya mau jadi model Bu nanti bentar lagi. Gini. Tapi dapat ya tadi ya. Nah sekarang kita cara how to-nya. Ibu dan Bapak, teman-teman, ada proses di mana kita dapat langsung aliran dari sang kesadaran karena dia nggak pernah jauh. Di mana kalau kita mendapatkan itu, kalau sekarang mungkin bahasanya kita sebut sebagai apa ya, insight lah Bu, ide, insight, apapun lah namanya gitu ya, intuisi. Karena begitu saya shifting dari melakukan apapun, jadi jangan lupa bahwa konteks yang namanya peran itu dinamis, itu nomor 1 dulu. Dinamis saja. Kata kuncinya dinamis. Yang kedua, dia akan tahu kok. Kamu tuh kayaknya nyamannya di sini deh. Karena ketika kita tertutup oleh pikiran, perasaan, emosi yang namanya jiwa, yang namanya ego, ini kadang-kadang suaranya lebih teriakannya lebih kencang daripada nurani. Gitu. Memang Bu, saya mengalami gitu. Kadang teriakan nurani itu nggak masuk akal pada awalnya. Karena jujur Bu, saat saya shifting, saya sebenarnya belum pensiun jadi pesulap sih. Cuman emang jarang sulap sekarang. Tapi masih lah ya, karena itu hobi lah gitu. Tapi poinnya gini Bu, saat udah waktunya untuk shifting, itu semesta tuh selalu ngasih tanda aja Bu. Karena jujur Bu, di usia saya waktu itu ketika di The Master RCTI itu di usia sangat muda, terkenal banget, duit banyak banget, semuanya ada, tapi satu tandanya, hampa, gak nyaman. Dan padahal itu semua anak muda pengen banget kayak saya waktu itu gitu. Makanya saya pinjam kata-katanya Jim Carrey. Jim Carrey tuh ngomong gini, dan itu relate banget, jelek banget buat saya. Jim Carrey ngomong gini, saya tuh pengen semua kalian tuh kaya banget dan terkenal banget, dan kalian tahu kalian gak dapat apa-apa. Karena ternyata setelah saya alami di level itu, terkenal, sekarang juga terkenal sih Bu, tapi gak terkenal dulu gitu ya. Kaya, wah top lah, famous dengan konteks yang sangat entertaining, top lah gitu. Tapi ada satu batin saya yang sangat kesepian. Dan kesepian itu yang membawa saya untuk ternyata cukup deh di sini. Saya harus melanjutkan ke journey berikutnya, ke perjalanan berikutnya, yang akhirnya membawa saya menuju riset, menuju perjalanan ini, sampai kita bisa ketemu. Karena ini adalah shifting ketika awalnya saya nolak, enggak, tapi sesuatu yang kuat dari nurani Bu, suka nggak suka, mau nggak mau, pada akhirnya kita
pasti akan mengalami gitu. Jadi kata kuncinya Bu, jangan pernah gini. Ketika suara nurani di dalam itu berteriak, dengarkanlah baik-baik, karena itulah sesuatu hal yang mungkin pesan yang perlu kita lakukan untuk next movement kita dalam passion berikutnya gitu. Oke, ya. Bagaimana Kang Abu itu menghadapi bahwa Kang Abu itu bukanlah seorang ahli agama, tapi berbicara Al-Quran, kan aneh, kan? Dan di para netizen yang ada saya sampai mengatakan Kang Abu itu ulama. Nah, sekarang pergolakan dalam hati gimana? Ya Allah, saya bukan background, bukan agama, bukan Al-Quran, tapi saya harus berbicara tentang Al-Quran. Ya, satu, saya hanya mengikuti intuisi bahwa pertama, saya tidak punya keinginan satupun untuk mengajarkan sesuatu, mengubah sesuatu, untuk jadi guru, untuk menjadi orang yang didengarkan. Tapi saya punya panggilan besar untuk berbagi apa yang saya ketahui, karena saya rasa bahwa apa yang saya pelajari selama ini banyak orang yang perlu, itu nomor satu. Makanya ke forum manapun, karena di sini mungkin Ibu baru pertama kali ya, saya selalu biasanya mendisklaimer gini. Saya ngomong pertama bukan untuk menceramahi, mentausiahi, karena nggak ada orang yang berubah karena diceramahi dan ditausiahi. Dan saya bukan ingin meyakinkan sesuatu, jadi jangan percaya sama saya. Ini kita belajar sama-sama. Sehingga dengan niat saya hanya ingin berbagi, dengan niat saya hanya ingin mensosialisasikan apa yang saya tahu, yang saya alami. Konteks saya hanyalah bersahabat untuk bertumbuh gitu. Maka mau ada orang yang dengar, nggak dengar, suka, nggak suka, saya nggak terlalu concern ke situ gitu. Karena saya lebih concern kepada orang yang mau belajar bertumbuh bersama, dan saya sadar dan kita tahu bahwa tidak semua apapun konteks orang harus suka sama kita gitu. Bahkan Bu, ini yang pelajaran yang sangat penting. Kalau semua orang suka sama kita dalam keadaan bahaya. Berarti kita lagi nggak belajar untuk mau bertumbuh. Sesuatu yang dialektika, sesuatu yang dualitas, itu perlu selalu ada karena konteksnya akan menumbuhkan gitu. Jadi niat saya bukan mau menggurui, bukan jadi ulama, jadi ustadz, tapi belajar untuk bisa saling sama-sama naik menjadi murid yang bertumbuh bersama. Gitu Bu kira-kira. Oke, tepuk tangan. Teman-teman, ini kayaknya banyak banget pertanyaan, tapi kita dibatasi waktu kamu nih ya. Oh iya, jam berapa ini? Udah jam 3. Jam 3 ya. Cuma satu lagi. Passion soalnya. Passion. Satu lagi yang dari Zoom ya. Yang dari Zoom. Atau di sini dulu boleh deh. Yang mana? Nah, itu masih ada waktu kamu? Masih ada. Oke. Yang di Zoom dulu satu boleh kali kamu. Yang di Zoom. Dia nungguin ya. Yang di Zoom dulu satu ya. Iya. Anang. Mas Anang. Ya. Mas Anang silakan. Kalau nggak saya lempar lagi ke yang lain nih. Nggak kerasa ya. Mana? Ayo, Mas Anang, di-unmute ya. Udah. Ya, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kang Abu, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih Mas Anang. Saya langsung ke inti pertanyaan kami waktunya yang terbatas. Siap. Saya adalah seseorang yang baru mendengarkan 3 fakir. Oke. Dari situ saya sudah mengetahui bahwa ada sesuatu yang sangat baru dalam mempelajari agama. Seperti sebelumnya saya ini kayak beragama, tapi saya tuh kayak setengah menolak agama karena ada sesuatu yang tidak sinkron dengan rasa saya. Jadi salah satunya adalah seperti ini. Saya tuh selalu mendengar bahwa ketika kita nanti meninggal dunia, nanti akan ada surga dan neraka yang menunggu. Yang menjadi pertanyaan mendasar saya, kenapa saya seakan-akan menolak itu adalah saya pernah mendengar dari seorang kiai yang saya percaya bahwa bagaimana sih kasih sayang Allah itu, Tuhan itu kepada hambanya. Oh, dia lebih sayang daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tetapi ketika saya mendengar bahwa ternyata Tuhan itu nanti akan memasukkan ke neraka bagi hambanya yang berdosa. Di situ adalah sebuah kontradiksi yang besar sekali. Seorang ibu aja mencubit saya itu nggak pernah sakit walaupun saya nakal. Nah dari situ akhirnya saya kemudian mengikuti. Nah kondisi sekarang saya Tuhan sedang tidak terlalu berat atau sakit. Itu di masalah doa atau kata doa itu
yang saya dengarkan dari Kang Abu, dan saya itu suka mendengarnya adalah bahwa kita sebagai hamba itu kan berserah secara total kepada Tuhan, berserah secara penuh dan tidak mengatur Tuhan. Nah, hamba di satu sisi hamba itu memiliki hak untuk berdoa. Ketika dia sakit, dia berharap kesembuhan. Nah, yang mau saya tanyakan Kang Abu, bagaimana posisi saya yang tepat sebagai hamba supaya saya tidak mengatur Tuhan, tetapi saya juga bisa minta tolong kepada Tuhan. Oke. Demikian Kang Abu. Oke, terima kasih. Mantap nih. Mantap ya. Sekalian deh, Sekalian ya. siapa tahu Ya, nanti biar bisa tahu. relate. Apa? Oke, satu lagi. Tentang doa. Devi sekalian ya. Ya sekalian. Bila perlu di itu Mas Arman ya, di on cam, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Galeri. wabarakatuh. Saya Devi dari Nah, Jakarta. Ya. Ya, tadi waktu awal kan Kang Agus bilang adalah tentang pelajaran pendidikan agama buat anak-anak. Ya. Ya, memang saya juga termasuk yang prihatin ya atas kondisi yang sekarang banyak terjadi, bahwa pendidikan agama itu sepertinya hanya maksudnya masih seperti zaman dulu kayak seperti dogma atau isinya ya hanya afir apa dan lain sebagainya. Apalagi sekarang kan sudah generasi karena saya melihat cucu saya saja yang generasi keempat, mungkin orang tuanya masih generasi milenial awal ya seperti Ya seumur saya biasanya. milenial awal yang mungkin memang dari kelihatannya dari sisi ada membuat rajin apa yang tadi kamu sampaikan juga bahwa tapi tidak isinya tidak yang seperti yang agama maksudkan. Sebenarnya kita kan sama manusia, mau apapun agama itu sama gitu. Jadi sempat cucu saya sempat bilang gini, kami Islam bukan dia mengatakan itu kalau ke teman-temannya, bunda itu kalau sini bukan Islam, sini bukan. Kami mengajarkan anak Muslim tidak ada perbedaan agama apapun, karena agama pada dasarnya mengajarkan yang baik gitu. Nah, kemudian pendidikan agama sering ditanyakan juga, ada kan kejadian yang ustadz mengundikan muridnya, santrinya atau dan lain sebagainya. Itu kan berarti pendidikan agama tidak berjalan gitu. Jadi ada pelecehan seksual kan itu itu bukan di Islam saja. Sebenarnya saya banyak melihat juga seperti di daerah-daerah yang mayoritasnya non-muslim seperti di luar Islam, itu juga para pemuka agamanya seperti pendeta ataupun pemuka agamanya itu juga melakukan pelecehan seksual pada umatnya. Iya, oke, betul. Terus itu kan memberikan pelajaran. Nah, saya prihatin tentang itu. Jadi tadi kan bahwa kita tidak memberikan, tidak di sekolah saja pendidikan itu tidak hanya kita serahkan ke sekolah, tapi ya itu adalah ayat dan itu saya mencari dengan pernyataan dari Kang Asi tadi ya, penjelasan bahwa betul ayat dan ibu. Nah, yang saya pikirkan karena kan nanti kan adalah di 2035 ya, adalah generasi anak-anak kita yang generasi alpha ini adalah generasi emas. Nah, bisakah tadi bahwa untuk bukan memutus juga, maksudnya memutus rantai tadi kesakitan itu pendidikan yang tidak berjalan, yaitu dengan mungkin ini saya usul tadi juga berharap Kang Abu dan maupun mungkin masalahnya yang bagus sekali memberikan ibu ini memberikan semacam kepada anak-anak yang generasi Gen Z ya mungkin ya, yang nanti akan menjadi ibu muda atau orang tua sebelum mereka mungkin mungkin masih SMA ataupun setelahnya itu diberikan semacam ada program untuk semacam untuk mereka menghadapi dunia yang cara mentransfer energi atau pendidikan agama itu. Oke. Ya, ini usul ya Bu ya.
berusul dan saya berharap juga sih, berharap semoga Kang Abu dan Rumah Salam mungkin ya kita bisa bekerja sama lah ya itu ada program untuk anak ini supaya anak-anak generasi mendatang itu bisa mendapatkan pendidikan agama yang benar. Oke Bu, ya. Siap Bu, terima kasih atas usulannya Bu. Keren. Ya, tepuk tangan Thank buat you. Ibu Devi Nanti ya. saya respon. Iya. Satu lagi mungkin dari Di sini, ini mangga. ya. Punten. Thank you. Wah, asik. Sampai maghrib kayaknya. Iya. Terima kasih Kak Abu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini ibu yang tadi itu hampir persis dengan yang saya akan tanyakan. Ya. Karena saya ingatkan tadi saya masuk ke sini topiknya reprogramming. Jadi aku tuh terpikirkan ya, aku kan diprogram sama yang generasi sebelumnya Ya. dan menjadi saya. Kemudian kita dunianya lebih terbuka, jadi kita bisa belajar macam-macam sehingga bisa switching sedikit-sedikit menjadi diri kita sendiri. Tetapi sekarang anakku punya anak kan, anaknya 4. Dia juga harus memprogram atau bukan harus ya, akan meninggalkan atau menjadikan anaknya mempunyai program. Pasti. Supaya lingkaran ininya bisa terputus itu, harapan saya tuh ada enggak ya, kayak seperti tadi tuh Rumah Salam bikin sesuatu kayak setidaknya kayak rumus atau kayak resep supaya anak-anak yang dia itu tidak menjadi seperti saya yang kayak jadi kayak robot gitu, kalau nggak gini nanti kamu gitu. Nah tadi pagi kita ngobrol, anakku pas anaknya ada 4. Mah sekarang Dion bingung, anak Dion 1 SMA, terus yang 1 SMP, yang 2 SD baru masuk. Itu 4 itu beda butuh uangnya. Kalau saya kasih yang anak besar sekian ribu, yang kecil nggak dikasihkan nggak adil. Jadi sekarang saya dibilang gitu, bener nggak ya Mah? Sekarang saya taruh kotak di situ. Ini jatah untuk 4 ada uang, seorang sekian. Nanti kalau butuh bilang, kalau yang nggak butuh ditaruh di kotak. Karena yang kecil kan nggak perlu sebesar itu. Iya. Nanti kalau misalnya kita libur, kita pakai rame-rame. Seperti itu kira-kira. Jadi maksudnya tuh dia kan bikin rumus sendiri ya. Dan mungkin Mas Abu bisa Oke, thank you. lanjut dengan yang Ibu tadi. Terima Terima kasih, Bu. kasih. Terima kasih. Itu bagus tuh rumusnya ya. Ya, satu lagi, Pak. Kotak bareng. Satu lagi ya. Kotak amal, silakan Bu. Iya. Kotak amal keluarga. Ya, Kang Abu, Ya. izin bertanya. Sebenarnya pertanyaan saya itu udah terulas sih oleh Ibu tadi mengenai pengalaman pribadi Kang Abu gitu. Yang shifting itu apa sih titik balik awal mulanya gitu? Kenapa Kang Abu bisa shifting? Apakah akan selalu dari penderitaan atau suffering, atau selain yang tadi Kang Abu rasakan mengenai hampa itu ya? Nah, bisa nggak sih kita shifting dari jalan lain yang bukan penderitaan atau suffering gitu? Iya. Terus satu lagi Kang Abu, nah selama sudah shifting itu, apakah Kang Abu mengalami kayak keraguan di tengah-tengah jalan, atau apa cerita-cerita kegagalan atau yang lainnya yang maju nggak, mundur nggak gitu? Terima kasih banyak. Oke, makasih. Tepuk tangan, keren. Cukup ya. Teman-teman, Ibu Bapak, saya mau langsung respon yang terakhir ya. Jangan berpikir ketika seseorang masuk ke dalam pendalaman spiritual lah, lebih dalam konteks esensi kesadarannya, terus hidupnya lebih enak, lebih tenang, lebih damai. Enggak, itu pret banget, bohong lah udah ya. Terus saya garis bawahi itu. Karena kenapa? Dalam fluktuasi hidup selalu akan ada ombak-ombak yang akan terjadi gitu. Tetapi contoh, kemarin tuh saya pas perjalanan ke Aceh tuh hampir mau mati Bu, karena di tengah jalan si kapal itu mau kena badai, mau udahan lah gitu. Ini contoh sederhana yang subjektif yang langsung aja ya. Itu kalau kejadian 8 tahun yang lalu itu pasti saya kewas banget, panik banget gitu. Tapi saya bisa merefleksikan diri saya, ya ampun, ada gunanya ya pembelajaran gini. Kenapa? Karena pada situasi yang mengancam nyawa saya aja, saya jauh lebih bisa tenang dari sebelumnya gitu.
Saya jauh lebih bisa ngelihat clear thinkingnya, ketenangannya, gak hektiknya, gak ribetnya. Di orang lain semua lagi hektik. Saya juga rada aneh sih waktu kemarin ngalamin itu. Kok gua gak takut ya gitu? Kok gak deg-degan ya? Terus ngelihatnya bahwa ya udah kalau harus mati ini waktunya, ya udah juga nggak bisa ditolak dan seterusnya. Mungkin saya akan sambungkan ke pertanyaan Mas Anang yang sakit. Orang tidak nyaman dengan sakit bukan karena sakitnya, tapi karena menolak untuk sakit karena pengen sehat gitu. Ada 2 poin. Ada pain, ada suffering. Pain itu sakit, suffering itu menderita. Teman-teman, ibu bapak, hidup tidak pernah akan tidak melalui yang namanya sakit, itu nggak bisa. Tapi tidak semua sakit harus menderita. Karena ketika sakit yang tidak menderita, berarti aku menerima keadaan seapa adanya. Maka konflik yang terbesar terjadi dalam kehidupan selalu bahwa kenyataannya A, pengennya B. Jadi saya punya rumus nih, kalau tadi ngomong rumus, udahlah. Mau rumusnya pakai kotak kek, mau rumusnya pakai terserah apapun, problemnya cuma satu, bahwa semua hidup permasalahan itu cuma satu, apa yang aku pengen enggak kejadian. Nah itu aja. Dan rumus terserah, teknis terserah, tapi kata kuncinya adalah penerimaan kenyataan seapa adanya, itu yang paling penting. Gitu. Nah, sorry ini kok bunyi? Nah jadi balik, rata-rata orang berubah karena memang dipaksa oleh penderitaan sih. Tapi setelah ngerti bahwa perubahan itu selalu dinamis, semakin kita peka, sebelum menderita udah rubah dulu gitu kira-kira. Dan itu yang saya alami lah gitu kira-kira. Tapi memang rata-rata semua penderitaan itu memang mengubah kita gitu. Nah jadi teman-teman ibu bapak, kesulitan, penderitaan, yuk mulai di shifting nih. Itu bukan hal buruk. Tapi itu adalah jalan untuk kita bertumbuh, gitu. Nah, saya kaitkan sama doa. Doa itu memang hak kita sebagai manusia, iya. Makanya doa bisa panjang kali lebar kali tinggi kalau kita bahas. Tapi poinnya gini, ya Allah sembuhkanlah saya. Itu adalah personal keinginan kita untuk mengatakan sebagai self-motivating, itu bagus Mas Anang. Tapi jauh lebih jauh doa tertinggi adalah doa di mana bukan kata-kata, bukan permintaan, tapi keikhlasan kita untuk menerima seapa adanya, itu sih. Maka doa tertinggi itu saya rasa, kalau boleh pakai rumus sedikit dengan subjektif saya, doa tertinggi itu hanyalah terima kasih Allah, cukup. Karena kata kuncinya adalah doa tertinggi menerima kenyataan realitas seapa adanya. Nah jadi balik lagi ke tadi pertanyaan Mas Anang bahwa sakit berdoa ya Allah sembuhkan, oke. Tapi ketika meluaskan penerimaan sakit ini diterima, maka dalam keadaan sakit pun kita tidak mengalami yang namanya suffering gitu. Nah saya komain lagi Mas Anang, neraka itu bukan penyiksaan, karena neraka itu simbolnya api. Teman-teman ibu bapak kalau datang ke steakhouse nggak dibakar, dagingnya alot, bener nggak? Iya. Berarti dibakar untuk apa? Mematangkan. Maka neraka itu bukan simbol penyiksaan, tapi simbol pematangan. Maka tidak ada siksa di hadapan Tuhan, yang ada pendidikan, yang ada yang namanya pertumbuhan gitu. Pun nanti kita ngerti bahwa neraka itu juga bukan letak geografis sih. Jadi gitu kira-kira Mas Anang. Buat Ibu Devi dan tadi mungkin sekaligus untuk menutup, memang Rumah Salam salah satu tempat untuk kita berkarya dalam konteks apapun. Let's say saya punya program namanya Bangun Jiwa misalnya. Kita lagi memang concern ke anak-anak Z yang mau belajar kesadaran. Salam orang tuanya yang belajar di sini. Saya rasa yang kita butuhkan tuh cuma satu sekarang. Less competition, more collaboration. Mengurangi tingkat kompetisi, tapi menambah kolaborasi. Karena tanpa kolaborasi, ini masalah yang kita nggak bisa selesaikan sendirian tuh nggak bisa. Tapi mau Indonesia gemas atau cemas atau emas, ini cuma ada 3 nih pilihannya nih. Nah, ya ini Indonesia bisa emas tapi bisa jadi cemas ya, atau gemas-gemas aja sih gitu. Bukan urusan 2045 ya, tergantung hari ini aku mau berubah atau tidak gitu ya. Karena kata kuncinya bukan berharap nanti ke generasi, tetapi perubahan selalu datang dari diri sendiri sih. Jadi saya rasa yang jauh mendingan kita selalu telaah adalah bukan nanti anakku gimana, cucuku gimana, tapi akunya. Karena sekali lagi, kalau aku berubah, lingkungan sekitarku pasti ikut berubah.
Karena kata kuncinya, perubahan tidak pernah terjadi di luar, semuanya terjadi di dalam. 2045 masa depan, nggak usah jauh-jauh kemana-mana, karena sekali lagi hidup cuman ada di sini, sekarang, saat ini. Jadi yuk kita syukuri apa yang ada sekarang, maksimalkan, optimalkan, dan yang paling pasti kita terus mau untuk bertumbuh. Kayaknya gitu. Ya, tepuk tangan, oke.